Mengejutkan, 2 minggu menghilang bak ditelan bumi tak pernah muncul, akhirnya tim pengacara Sarwenda menguak kondisi Sarwenda. Chris Samsiwu, sang pengacara, menguak bahwa Sarwenda sedang dilanda sedih. Pihak Sarwenda bahkan mengungkap Sarwenda berusaha tidak menangis di hadapan anak-anaknya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Sarwenda? Benarkah Sarwenda mengalami tekanan batin? Yang jelas, pihak pengacara Sarwenda menegaskan bahwa kliennya tidak pernah mempersulit Ruben untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tapi, mengapa pengakuan Ruben justru berbeda 180 derajat? Benarkah Sarwenda dan Ruben telah sepakat untuk berunding di tanggal 11 Juli 2026 nanti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dua minggu sudah Sarwenda tak muncul, bahkan sulit dicari, bak hilang ditelan bumi. Tapi kini, pihak Sarwenda tiba-tiba mengungkap kejutan. Lewat sang pengacara Chris Samsiwu, Sarwenda mengungkap berbesar hati menerima kritikan apapun. Bukan tanpa alasan, belakangan ini gara-gara polemik uang nafkah anak 200 juta rupiah terkuak lewat siaran live sosmed Sarwenda, netizen hingga publik pun ramai dilanda gonjang-ganjing pro kontra. Yang ironisnya, menggulirkan blunder panas yang meledak di ranah sosmed. Tak pelat, membuat Sarwenda dan pihaknya pun kini menghimbau agar publik sama-sama menjaga ruang digital lebih kondusif agar tidak mempengaruhi kondisi anak-anak. Pada intinya, klien kami dalam menghadapi masalah ini cukup berbesar hati untuk menerima setiap kritikan apapun. Namun kami menghimbau kepada seluruh pihak untuk ayo bersama-sama kita menjaga ruang digital yang kondusif. Kenapa? Karena kasihan anak-anak. Anak-anak ini kan sudah tumbuh besar, sudah bersosialisasi dengan teman-temannya di tempat les, di sekolah, dan mereka semua ini bisa membaca berita. Sehingga apa? Sehingga situasi yang demikian kurang baik bagi kehidupan sosial anak-anak dan juga dapat menimbulkan dampak psikis yang kurang baik juga. Sehingga mari kita dukung suasana yang damai demi tumbuh kembang mereka. Dan, mengejutkan, meski mengaku kliennya menerima segala pro kontra panas yang sedang membara di ranah sosmed, tapi pihak Sarwenda juga tak menampik kalau Sarwenda diam-diam menyimpan sedih dalam hati saja. Alasannya, karena Sarwenda tak ingin melihat anak-anaknya ikut menangis jika melihat ibunya mengeluarkan air mata sedih. Jadi klien kami sebisa mungkin menahan tangis di depan anak-anaknya, di depan media, sebisa mungkin dia tahan supaya anaknya tidak melihat bahwa ibunya nangis dan dia menjadi sedih, dia menghindari supaya nangis sedih, dan yang pasti dia hanya fokus bagaimana membahagiakan anak. Ya, jadi kadang-kadang saya juga bingung kalau misalnya kita setiap TV ke semua menangis ini, jangan kasihan, nanti anak-anaknya ikut sedih. Kalau bisa kita sama-sama, ayahnya juga tegar, ibunya juga tegar, gitu ya kan. Jadi semua bisa ditangkap oleh anak ini, anak-anak dua orang ini bisa melihat bahwa orang tuanya juga orang-orang yang tegar, ya tidak sedih. Jadi itu aja yang kita jaga. Mengejutkan, 2 minggu mendadak menghilang dari peredaran ranah sosmed. Dan kini dikuak sang pengacara sering menahan tangis sedih. Mungkinkah Sarwenda mengalami tekanan batin akibat terkena blunder blow up panas masalahnya sendiri dengan Ruben Onsu? Entahlah. Yang jelas pihak Sarwenda menjelaskan bahwa ibu dua anak tersebut tak pernah mempersulit Ruben untuk bertemu dengan kedua putrinya. Klien kami tidak pernah mempersulit klien Bang Milunya. Dengan fakta di lapangan kami juga bingung. Pada saat kami sudah sampaikan bahwa tidak mempersulit, tetapi masih banyak yang menggoreng itu mempersulit. Sekarang di mana mempersulitnya? Ya, dan tunjukkan kepada kami di mana mempersulitnya. Yang mana kita tahu bahwa
klien Bang Minola WA terakhir itu kurang lebih akhir tahun, lalu ke klien kami ya, ke ibunya anak-anak, lalu setelah itu klien Bang Minola WA ke anaknya bulan April, lalu setelah itu tidak pernah ada lagi komunikasi. Jadi sebenarnya di mana upaya mempersulitnya, kecuali Bang Minola kliennya memberikan atau melakukan pertemuan dengan anak lalu tidak dikasih, ya, bahwa klien kami tidak pernah mempersulit, hanya yang ada adalah ayah dan ibunya komunikasinya tolong dong diperbaiki lagi lah, ya, artinya kan bapak tinggal WA ke ibunya, sekali lagi ya, bapak WA ke ibunya atau mantan suami WA ke mantan istrinya untuk anaknya, tanya jadwalnya, kalau tidak bisa diantar ya dijemput. Itu komunikasi menurut kami adalah komunikasi yang harus dilakukan, ya. Tidak habis itu menghilang, tidak kemana-mana, tiba-tiba sekali lagi dibilang mempersulit, janganlah, ya, kasihan, anak-anak kasihan, ya. Jadi konsumsi publik begini juga kurang baik, dan kami juga pastikan kami akan lakukan ini semua tertutup nanti ke depan, supaya apa? Demi kepentingan anak, sekali lagi demi kepentingan anak. Tapi bak bola api yang sudah terlanjur menggelinding kemana-mana dan menyulut gonjang-ganjing skala nasional, pihak Sarwenda pun berusaha keras memadamkan bara dengan benar-benar mewujudkan pertemuan perundingan damai dengan pihak Ruben Onsu. Yang secara mengejutkan, diakui pihak Sarwenda menyesuaikan dengan jadwal Ruben Onsu dan pihaknya. Ya, jelang akhir bulan Juni ini, Ruben akan kembali berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Sehingga pihak Sarwenda pun sepakat untuk melakukan perundingan damai pada tanggal 11 Juli 2026 nanti. Ya, artinya kami memberikan surat kepada Bang Minola untuk mengundang. Alhamdulillah, Bang Minola sudah menjawab itu juga. Kami sudah mengatur untuk pertemuan, ya, masalah waktu dan tempat. Awal dalam undangan kami tidak menyampaikan soal waktu. Kenapa? Karena kami sangat menghormati kesibukan Bang Minola, kesibukan klien Bang Minola, sehingga kami menunggu waktu dari mereka karena kami siap kapanpun untuk melakukan pertemuan. Itikat baik kami seperti itu, lalu dijawab mungkin nanti setelah klien Bang Minola pulang umroh baru kita akan laksanakan. Klien kami dengan semua permasalahannya hanya fokus satu, yaitu tetap pada saat rapat dengan kita sepenting apapun dia menyempatkan waktu untuk mengangkat telepon dari anaknya. Jadi itulah situasinya. Jadi meskipun banyak masalah yang sedang dihadapi klien kami, tapi untuk anak dia akan all out. Ya, jadi kalau ditanya kondisi klien kami sekarang ini baik-baik saja dan hanya fokus untuk membahagiakan anak. Pertemuan akan dilaksanakan bulan Juli sesuai permintaan dari RO dan Bang Minola begitu ya. Nanti akan dilaksanakan kira-kira tanggal 11 Juli. Sudah sepakat bakal melakukan perundingan damai di bulan Juli nanti. Tapi berbeda dengan pengakuan Sarwenda, mengapa Ruben mengaku masih dipersulit untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya. Mengejutkan, jika Sarwenda dan pihaknya mengaku tak pernah mempersulit Ruben Onsu untuk bertemu dengan anak hingga Sarwenda sedih menahan tangis menghadapi gonjang-ganjing. Di sisi lain, Ruben justru mengutas pengakuan yang 180 derajat berbeda. Ditemui tim intens di tempat dan waktu yang berbeda, Ruben justru mengulik tak perlu jalan panjang dan berliku untuk berdamai dengan pihak Sarwenda. Karena yang dibutuhkan oleh Ruben hanya bisa berinteraksi dan bermain bersama anak-anak sesuai perjanjian perceraian. Yaitu, Ruben mendapat kebebasan untuk bisa bersama anak 3 hari dalam 1 minggu tanpa dibatasi sama sekali. Ya damai mas sebenarnya kan harus ya gitu. Sebenarnya kayaknya nggak perlu damai, tinggal ditaati aja yang sudah ada gitu. Jadi keputusan pengadilan itu kan memang ada 4 hari bersama beliau, ada 3 hari bersama saya gitu aja. Cuman kan sepertinya kan belok jadinya kemana-mana gitu jadinya gitu. Jadi cuman itu doang sebenarnya, sesimpel itu aja sih gitu. Tapi harapan Ruben Onsu untuk bisa bebas bertemu dengan anak-anaknya justru bak gayung yang tak bersambut. Pasalnya,
Semakin lama Ruben tak bertemu dengan anak-anaknya, semakin sering pula Ruben menyaksikan anak-anaknya lebih sering menghabiskan waktu di siaran live sang mantan. Sebenarnya yang saya rasakan ya mungkin kalau kalian pernah kalian menjadi orang tua atau mungkin kalian punya keponakan dan yang lainnya pasti akan melakukan hal yang sama untuk hal itu gitu. Jadi itu sesuatu ya banyak juga dari video-video yang saya terima, tayangan-tayangan yang menurut saya kayaknya itu nggak cocok untuk ada anak-anaknya gitu ya. Batin Ruben pun semakin dikulik miris ketika berusaha menemui anak-anaknya di sekolah. Ruben pun terbentur oleh peraturan sekolah, sehingga usaha Ruben untuk bisa bertemu dengan anak secara bebas pun sia-sia. Ya, jadi saya menghubungi pihak sekolah gitu, tapi memang karena satu nama yang ada di sana gitu, dan yang satu lagi kan pasti nama pendamping, yaitu kan parasusnya kan, yang sudah sering menjemput dan itu saya sudah tahu. Tapi kemarin mencoba menghubungi ya memang nggak bisa, memang harus ada persetujuan dulu gitu. Apa yang membuat sulit perihal kan Ruben nomornya gitu ya? Ya. Nah nggak tahu tuh, kayaknya bukan tanya ke saya ya, gitu. Bukan tanya ke saya, jadi yang penting jawabannya adalah dari anak saya, dia maunya bersama-sama gitu. Tapi yang saya maunya saya jalan sama anak-anak saya aja, itu aja. Itu yang nggak didapat. Saya mau jalan sama anak saya aja, dah gitu. Jadi itu yang agak susah gitu ya. Konflik panas yang menggulirkan dampak miris baik di pihak Ruben Onsu maupun Sarwenda turut membuat Ustazah Umi Pipik angkat bicara. Benarkah yang dialami Ruben saat ini hanya sebuah ujian menuju sukses? Konflik panas antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang kini semakin mendulang blunder yang bergulir kemana-mana. Sudah 2 minggu ini mengguncang ranah sosmed dengan pro dan kontra, yang secara luar biasa memecah netizen menjadi 3 kubu. Menyaksikan fenomena ini, Ustazah Umi Pipi pun angkat bicara. Saya kenal sama Ruben udah lama ya. Nah, saya tahu dia baik, dia orang yang baik, sangat baik dan bertanggung jawab. Apapun segala masalah rumah tangga itu wajar. Cuma ketika ya inilah egoisnya orang tua ya, mau dari pihak laki atau pihak perempuan, ketika perceraian akhirnya tidak membawa justru perceraian membawa luka anak, ini yang tidak diperbolehkan gitu. Anak tidak boleh disuruh memilih mau tinggal sama siapa, mau sama siapa. Dua-duanya bagi anak tuh orang tuanya. Suami istri ketika bercerai, ya itu kan menjadi sebuah keputusan mungkin yang terbaik ya. Jadi gagal jadi suami istri ya nggak masalah, tapi jangan mereka gagal jadi orang tua. Bener nggak? Kalian juga kan gitu, gagal jadi suami istri, ya udah emang udah nggak cocok ya. Ibadah itu kan, rumah tangga kan ibadah. Ketika dua-duanya sudah tidak ada nilai ibadahnya, saling nyakitin buat apa? Ibadah yang selamat itu yang diterima Allah ya ibadahnya selamat, nggak saling nyakitin ya. Kalau dalam rumah sudah tidak ada nilai ibadahnya, jalan keluarnya perceraian ya sudah. Mungkin itu yang terbaik. Gagal jadi suami istri, jangan gagal jadi orang tua. Ini anak nggak kepengen dilahirin orang tuanya seperti itu loh. Di pihak perempuan atau laki-lakinya ya welcome aja untuk anak. Jadi anak tidak akan pernah melihat bahwa orang tuanya buruk di mata dia. Anak jadi menilai kok orang tua saya begini ya, ini yang jadi korban nih saya loh, kan begitu. Jadi alangkah baiknya orang tua walaupun gagal jadi suami istri ya, tapi jangan gagal jadi orang tua. Tetap di mata anaknya sampaikan ibunya baik ya, di mata anaknya ayahnya baik ya. Suami istri harus seperti itu gitu, jangan egois, jangan kasihan anak dong. Umi Pipi pun berusaha mengelus sabar di hati Ruben dengan mengungkap bahwa semakin tinggi ilmu agamanya, maka semakin tinggi pula level tingkat ujiannya. Bak kata pepatah, semakin tinggi pohon, makin kencang pula angin yang meniupnya. Ujian itu kan tolak ukurnya buat nguatin iman kita gitu. Jadi wajar, apalagi seorang mu'alaf ya yang sedang semakin tinggi agama seseorang semakin kuat ujiannya.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.